semua, selamat pagi. Selamat datang di talk show Rotasi, ngobrol seputar komunikasi. Pada talk show kali ini kita bakal ngobrol seru nih, dan tentunya dengan topik yang menarik banget, yaitu peran humas dalam menjaga hubungan di dunia digital. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sasa. Di sini aku menjadi host dan akan menemani kalian semua dalam acara talk show kali ini. Aku juga gak akan sendirian nih, aku ditemenin dengan 4 narasumber. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayang Dwi, biasa dipanggil Mayang. Halo semuanya, nama aku Safo Iza, biasa dipanggil Iza. Halo semuanya, nama aku Nur Betty Shawalia, biasa dipanggil Betty. Hai semuanya, nama saya Ahmad Rijal, biasa dipanggil Ahmad. Nah, mereka ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Bisnis Informatika Kosgoro 1957 yang memiliki fokus di bidang humas loh teman-teman. Di sini kita nggak cuma ngobrol humas aja nih, tapi kita bakal ngobrol asik seputar bagaimana sih peran humas di era digital ini dan gimana sih pentingnya seorang humas dalam menjaga hubungan antara organisasi dan publik. Wah, menarik banget kan? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Seberapa penting sih buat anak humas nih untuk paham cara bikin konten yang engaging dan relatable buat audiensnya? Boleh Kama yang terlebih dahulu? Oke, saya jawab ya. Untuk gimana caranya sih, seberapa penting sih untuk kita relatable sama audiens tuh pasti penting banget ya. Karena kan kita harus gimana caranya kita memiliki nilai estetika dan menarik audiens untuk terus fokus ke akun kita. Terus juga kan kita sebagai humas atau bisa dibilang zaman sekarang kan kayak konten kreator gak sih? Kita tuh harus bisa caranya memiliki nice yang sama dengan audiens, dengan kebutuhan audiens. Kita ngebawa konten kita tuh yang menarik, yang relatable banget sama kebutuhan audiens. Misal kayak audiens tersebut tuh pengen digital marketing. Kita akun kita nih tentang digital marketing, berarti otomatis audiens tersebut kayak di mana ya cari akun untuk digital marketing. Oh, akun ini nih. Nah, berarti dia udah nginget ciri khas kita dong. Jadi kita mudah gampang audiens untuk mengingat akun kita. Terus juga sebagai humas nih ya, kita harus memahami audiens yang baik, termasuk dari minat, referensi, dan juga kebutuhan mereka. Karena akan banyak interaksi yang kita lakukan dengan audiens itu bakal jadi lebih baik, terus juga mungkin kayak insight-nya tuh makin naik kan. Akun kita juga nggak yang monoton, nggak flat, itu bakal bikin audiens bakal tertarik sih sama akun kita. Terus juga ada tips lagi nih buat kalian atau konten kreator. Kalian kalau misalkan mau bikin konten, itu tuh kalian 5 detik pertama kalian harus bikin konten itu tuh menarik audiens. Karena di 5 detik pertama tuh kita bikin yang sesuatu yang paling out of the box banget, biar penonton tuh stay di akun kita, biar stay di video kita. Ya, Benar. Karena kalau dari awal udah flat, udah kayak males skip kan gitu kan. Kalau kita udah di awal udah ngomong kayak wah menarik nih, pasti kan kita bakal stay dong. Sampai akhir. Iya, nah itu yang bikin insta kita tuh naik terus gitu aja sih. Oke, menarik sekali ya tipsnya dari Kamayang ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, di era digital ini kan semakin maju ya. Skill apa aja sih yang wajib dikuasain anak humas biar tetap up to date dan gak ketinggalan zaman gitu? Oke, dari pengalaman saya sebagai seorang humas, kemampuan yang wajib banget dimiliki itu bener banget yang dikatakan oleh Kemayang. Jadi itu kita harus banget bisa bersosial media, di mana kita harus menciptakan konten-konten yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens. Kita juga kayak harus bisa menganalisis strategi-strategi apa nih yang sekiranya membuat audiens itu tertarik sama konten yang kita buat. Terus kayak yang kedua itu skill dan kemampuannya tuh kayak kita mampu menangani krisis komunikasi. Kan humas wajib banget kayak menangani suatu masalah dengan cepat dan tanggap kan. Jadi itu kayak kita harus banget wajib memiliki skill dalam menangani suatu masalah. Terus yang ketiga itu tuh dalam penciptaan konten visual, tentunya kita tuh harus mempunyai skill dalam mendesain. Jadi tuh dalam sebuah penciptaan konten tuh kayak konten ini tuh kayak tertarik banget nih para audiens tuh kayak tertarik banget, kayak bagus banget nih konten, karena kita jago dalam mendesain kayak gitu sih Kak, kurang lebih. Oke. Lalu sebagai humas nih, gimana sih cara kalian melihat peran humas dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan publik di era digital ini?
Oke, mungkin menurut penglihatan aku selama ini sebagai mahasiswa humas ya, mungkin peran humas yang pertama itu humas harus bisa mendengarkan feedback yang baik dari publik sih, karena pasti publik kan secara terus menerus memberikan kita kritik dan saran ya. Nah itu humas harus memanfaatkan hal itu dengan mendengarkan kritik dan saran tersebut supaya humas itu tahu nih apa yang harus dilakukan ketika untuk menghindari atau menangani krisis ya. Terus selain itu sikap itu juga menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli terhadap opini dan masukan dari publik gitu, sehingga itu memperkuat hubungan antara perusahaan dengan audiensnya. Terus selanjutnya mungkin humas harus bisa cepat tanggap dalam berkomunikasi seperti yang Betty bilang gitu sih. Terus karena apalagi di era digital seperti sekarang ini kan cepat menyebar ya Kak berita-berita iya yang betul. benar tuh. Seorang humas harus lebih responsif dan lebih aktif lagi dalam mengelola interaksi dengan publik gitu kan. Terus seperti contohnya ketika humas menangani krisis atau masalah, nah itu kan pasti menangani krisis itu nggak mudah ya, pasti sulit banget kan, nggak bisa bercanda dan nggak bisa lama dalam penanganannya gitu kan, karena itu harus dilakukan dengan cepat dan juga tepat untuk mencegah penyebaran informasi yang salah gitu. Bener banget. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah kan di dalam mata kuliah kalian ini kira-kira diajarin nggak sih gimana caranya menjadi humas yang baik dalam menjaga hubungan di dunia digital ini? Diajarin sih ya, pasti diajarin. Terus apalagi kan yang tadi dibilang Kak Iza juga, udah di era sekarang tuh udah di era digital banget, udah cepet banget apa-apa video diposting viral, apa-apa jadi kita tuh harus bener-bener mengolah konten yang baik. Nah kita sebagai humas kita juga belajar strategi komunikasi itu kayak yang baik itu kayak gimana, cara pengelolaan konten yang baik itu kayak gimana, dan juga yang tadi dibilang juga gimana caranya kita menangani krisis manajemen itu yang baik kayak gimana gitu ya sih. Iya bener banget nih, ngomong-ngomong soal pengelolaan konten, kita juga diajarin dari tahap perencanaan konten, pengelolaan konten sampai ke tahap produksi konten, dimana kita tuh kayak harus membuat konten yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens tersebut sih kayak gitu. Iya benar banget. Betul banget. Terus juga kita diajarin gimana caranya menjaga reputasi secara konsisten dalam menangani masalah ya. Benar, harus konsisten karena misalkan kalau di platform IG, Instagram, Facebook, TikTok, X, kalau beda-beda isi pesan yang disampaikan beda-beda tuh nanti bakal pusing audiensnya iya, nggak sih? Benar, audiens nanti pusing mana nih yang benar mana yang salah. Iya, benar-benar. Tapi itu juga kan tergantung kurikulum dan apa yang dosen bawakan ya. Oh, Sebenarnya iya kan sih. pemahaman itu kan Betul. tergantung dari dosennya juga ya. Iya. Kalau untuk Kak Rizal sendiri nih, gimana sih seorang humas bisa memulai membangun jaringan networking yang kuat dan mendukung karir di bidang humas ini? Kalau menurut pengalaman saya sih ya, yang namanya mencari itu tuh kita pertama terjun langsung ke dunia pelatihan dulu, contohnya kayak mentoring, seminar dan lain sebagainya. Karena dari situ kita bisa bertemu langsung dengan yang namanya praktisi profesional. Iya, Gitu. betul. Terus yang kedua kita bisa terjun ke dunia media sosial, contohnya kayak YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Karena dari situ kita bisa mencari langsung yang namanya informasi-informasi berikut. Nah, terus yang ketiga itu kita bisa terjun langsung ke dunia profesional, contohnya kayak magang. Karena dari situ kita bisa merasakan yang namanya pengalaman kerja. Membangun relasi ya Kak. Iya. Benar banget. Terus yang terakhir yang paling penting itu kita menjaga hubungan baik di setiap relasi dimanapun kita berada. Ya itu aja sih. Oke. Wah, sangat menarik sekali ya jawaban dari kakak-kakak narasumber kali ini. Ternyata peran humas itu sangat luas banget dan juga kita harus memiliki skill dan keterampilan serta jaringan yang kuat. Gak kerasa ya, udah di penghujung acara aja. Iya bener banget, tadi kita sharing dan gimana caranya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton acara talk show kali ini. Sampai jumpa. Bye.